selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita. Mari kita tetap bersyukur pada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat-Nya kita masih dilimpahkan tetap kesehatan sampai saat ini, sehingga di pagi hari ini kita masih tak dapat belajar. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita mulai berdoa sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, pada minggu lalu kita sudah pelajari tentang radiasi gelombang elektromagnetik, di mana pada materi itu kita terpelajari tentang spektrum dan sifat-sifat gelombang elektromagnetik, di mana spektrumnya ada 8 kita pelajari: sinar gamma, sinar X, UV, cahaya tampak, sinar inframerah, mikro, televisi, dan radio. Dan salah satu sifatnya bahwa semua gelombang elektromagnetik dapat merambat di dalam ruang hampa udara. Pada hari ini pembelajaran kita adalah tetap radiasi gelombang elektromagnetik, tapi kita mempelajari manfaat dan bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. Dan tujuan pembelajaran kita, anak-anak dapat menjelaskan manfaat dan bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. Manfaat sinar gamma. Manfaat sinar gamma di bidang kedokteran atau kesehatan adalah: 1. Sinar gamma dapat digunakan untuk membunuh sel-sel kanker dan sterilisasi alat-alat kedokteran. 2. Dapat juga mengatasi kelainan pada pembuluh darah di otak akibat arteriovenous malformation yang disingkat dengan AVM. AVM itu adalah malformasi arteri vena, adalah kondisi ketika terdapat gangguan pembuluh aliran darah di otak yang menyebabkan aliran darah di otak menjadi terganggu. Kemudian dapat juga yang ketiga mengatasi kelainan pada salah satu atau kedua saraf trigeminal neuralgia, yaitu saraf yang bertugas untuk menerima dan menyampaikan rangsangan fisik di daerah dahi, pipi, dan rahang bawah. Kelainan saraf ini menyebabkan rasa sakit atau perih di bagian wajah yang terasa seperti sengatan listrik. Manfaat daripada sinar gamma di bidang nuklir itu dapat digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Kemudian di bidang pertanian, sinar gamma dapat digunakan untuk rekayasa genetik, yaitu penyinaran pada bibit unggul. Selain daripada ada manfaatnya, bahaya sinar gamma ada juga, yaitu: 1. Sinar gamma yang berasal dari luar angkasa ternyata dapat merusak satelit dan atmosfer karena energi yang sangat kuat dari sinar gamma. Yang kedua, dapat merusak sel tubuh yang sehat. Oleh karena itu, ketika sinar gamma digunakan untuk membunuh sel-sel kanker, harus dilakukan secara hati-hati dan diarahkan dengan tepat ke daerah tubuh yang akan diobati. Ketiga, dapat juga menyebabkan kematian paling besar apabila terjadi perang nuklir. Kemudian kita pelajari manfaat pada sinar X. Dalam bidang kedokteran kesehatan, sinar X dapat digunakan untuk memastikan bagian dalam tubuh yang mengalami sakit. Kedua, untuk memantau perkembangan suatu jenis penyakit, misalnya osteoporosis, radang sendi, penyumbatan pembuluh darah, pembesaran jantung, berbagai jenis infeksi, kerusakan gigi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, dapat digunakan untuk memotret susunan tulang dalam tubuh, misalnya menentukan letak tulang yang patah. Yang keempat, dapat juga digunakan untuk melihat efek daripada pengobatan medis yang telah dilakukan. Sedangkan di dalam bidang fisika material, sinar X dapat digunakan untuk menyelidiki struktur material dari suatu benda. Di bandara, dapat digunakan sebagai pemindai barang-barang. Sekarang kita pelajari bahaya daripada sinar X.
Sinar X berbahaya apabila paparan radiasi dosis tinggi selama jangka waktu tertentu dapat menyebabkan penyakit radiasi atau sindrom radiasi akut. Misalnya pingsan, kebingungan, mual, muntah, diare, kerontokan pada rambut, luka pada kulit dan mulut, serta terjadinya pendarahan. Dan dapat juga melemahkan tulang, dapat meningkatkan resiko kerusakan genetik, dan juga dapat meningkatkan resiko terjangkitnya kanker. Sekarang kita pelajari manfaat sinar ultraviolet atau UV. Dalam bidang kesehatan, UV dapat digunakan satu, untuk mensterilkan alat-alat bedah kedokteran. Kedua, dapat meningkatkan produk vitamin D di dalam tubuh sehingga menyehatkan tulang dan mencegah penyakit rakitis. Ketiga, dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Dan keempat, dapat memperbaiki kualitas tidur dan mencegah depresi serta mengobati penyakit kulit. Di dalam bidang industri, sinar UV dapat digunakan mengawetkan bahan-bahan makanan dan memeriksa keberadaan bakteri pada produk makanan. Dalam bidang penanganan kejahatan, sinar UV digunakan untuk memeriksa sidik jari, bercak darah kering, dan keaslian uang. Sebagai bahaya sinar ultraviolet adalah antara lain radiasi sinar ultraviolet yang berlebihan dapat mengakibatkan kanker kulit, gangguan penglihatan, dan mengganggu keseimbangan alam. Sekarang kita pelajari manfaat sinar atau cahaya tampak. Cahaya tampak digunakan untuk membantu penglihatan manusia maupun hewan supaya dapat melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Bahaya sinar tampak adalah bila terpapar secara berlebihan akan mengurangi daya penglihatan kita. Manfaat sinar inframerah di bidang kesehatan. 1. Dapat mencegah rematik yang disebabkan kadar asam urat yang tinggi serta memperbaiki tekstur kulit. Kedua, dapat meningkatkan metabolisme tubuh sehingga mengurangi beban hati dan ginjal. Yang ketiga, mengaktifkan molekul air di dalam tubuh sehingga dapat meningkatkan cairan tubuh. Keempat, dapat mendiagnosis suatu penyakit dalam tubuh. Dan yang kelima, dapat melancarkan peredaran darah sehingga aliran oksigen dan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh dapat dengan lancar mencapai seluruh organ tubuh. Di bidang komunikasi, dapat digunakan inframerah ini sebagai untuk sistem sensor, kamera tembus pandang, sebagai remote control pada TV, pengendali jarak jauh, hingga pengiriman data. Bahaya sinar inframerah sama bahayanya dengan sinar ultraviolet yang mampu merusak jaringan kulit terdalam jika terpapar secara berlebihan dan memicu timbulnya sel kanker kulit karena dapat merusak pigmentasi kolagen dan memicu timbulnya berat hitam yang merupakan tanda awal timbulnya sel kanker. Manfaat gelombang mikro antara lain, 1. Pemanasan makanan atau microwave. Kedua, digunakan sebagai komunikasi pada teknologi radar. Ketiga, menganalisis struktur atomik dan molekul. Keempat, memandu pendaratan pesawat. Dan kelima, dapat mendeteksi keberadaan suatu objek. Bahaya gelombang mikro belum dapat dibuktikan, belum ditemukan bukti bahwa paparan gelombang elektromagnetik frekuensi rendah akan berbahaya bagi manusia. Manfaat gelombang TV. Gelombang TV digunakan untuk mengirim gambar dan suara jarak jauh. Gambar dan suara yang dipancarkan oleh sebuah stasiun televisi diterima oleh pesawat penerima di rumah yang dikenal sebagai televisi. Yang terakhir adalah manfaat daripada gelombang radio. Gelombang radio digunakan sebagai sarana komunikasi, pembawa informasi dari satu tempat ke tempat lain. Gelombang radio mudah dipantulkan oleh lapisan ionosfer bumi
sehingga gelombang radio dapat mencapai tempat-tempat di bumi yang jaraknya sangat jauh dari pemancar radio. Gelombang radio merambat pada frekuensi dan panjang gelombang yang berbeda-beda. Akibat frekuensinya yang berbeda, membuat wilayah jangkauan dari setiap jenis gelombang bisa berbeda. Oleh karena itu, penggunaan daripada gelombang radio untuk frekuensi berbeda-beda dapat dilihat pada tabel frekuensi gelombang radio dan televisi halaman 150 buku fisika. Sebagai contoh pada tabel itu, pada frekuensi rendah yaitu sekitar 30 kHz sampai dengan 300 kHz dengan jenis panjang gelombang 1500 meter, gelombang radio dimanfaatkan sebagai komunikasi jarak jauh dan radio komersial untuk gelombang panjang. Sebagai kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini, manfaat dan bahaya daripada sinar-sinar gelombang elektromagnetik tergantung pada sinarnya. Seperti pada sinar gamma dapat membunuh sel kanker dan juga dapat mensterilisasi alat kedokteran, dan pada bidang-bidang lain juga masih. Demikian juga dengan spektrum gelombang elektromagnetik lain tergantung kepada masing-masing spektrumnya. Jadi tidak sama fungsinya. Demikianlah pembelajaran kita anak-anak di pagi hari ini. Jadi untuk bahan semester kamu untuk ujian ada itu 16 pertemuan. Ibu sarankan supaya kamu pelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Sekian dan tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Terima kasih.